teman-teman sudah mendaftar dan pendaftaran ditutup hari ini juga, bisnis klinik malam ini. Nanti di sini sudah ada pembicaranya, teman-teman. Lalu setelah mengikuti bisnis klinik, 3 hari kemudian teman-teman akan mengumpulkan BMC yang dikerjakan pada saat hari ini maupun setelah nanti ya, sampai teman-teman mengumpulkan di tanggal 20. Nanti mulai dari tanggal 19 teman-teman sudah masuk ke periode bisnis challenge. Nah, bisnis challenge kayak gimana sih gitu, nanti aku akan menjelaskan juga, dan nanti pengumuman 5 bisnis terbaiknya ada di 8 Juli 2022. Next. Oke, ini ya, bisnis challenge sendiri itu adalah periode waktu di mana teman-teman akan diberikan kesempatan untuk menjalankan progres, membuat progres sekecil-kecilnya, tapi bisa juga sebesar-besarnya, di mana teman-teman itu kan udah punya BMC ya, kemudian BMC teman-teman kumpulkan. Di sini nanti kita akan dibedah, akan dipandu membuatnya sama trainer kita. Nanti teman-teman akan mengumpulkan BMC, dan di Business Challenge ini teman-teman akan menjalankan ide bisnis yang sudah dibuat di dalam BMC. Wah, emang bisnisnya harus sampai jalan ya, Kak? Terus harus punya keuntungan berapa, Kak? Enggak sama sekali. Jadi teman-teman di sini justru malah teman-teman akan dilatih untuk melakukan progres-progres terkecil gitu. Jadi di sini akan mendapatkan pendampingan bersama mentor yang teman-teman akan temui nanti di bisnis klinik. Makanya teman-teman jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai keluar dari room ini dulu, karena nanti teman-teman akan ada sesi mentoring yang dimana teman-teman akan dipandu juga selama periode bisnis challenge itu bersama mentor yang membersamai teman-teman di kegiatan mentoring malam ini. Nah, periode bisnis challenge-nya itu teman-teman bisa melakukan progres dalam bentuk pertama, misal membuat jejaring bisnis, lalu membuat akun bisnis di media sosial, di Instagram, di Facebook, dan lainnya, atau membuka akun bisnis di marketplace seperti Blibli, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu melakukan riset terhadap kebutuhan dari target pasar. Sesederhana teman-teman pakai IG pribadi gitu ya, lalu buat survei kayak gitu. Nah, jadi dan beberapa contoh lainnya. Nanti ini teman-teman bisa download bentuk-bentuk progresnya, itu ada di guidebook peserta yang nanti akan dibagikan juga linknya. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman juga bertanya, apakah harus semuanya dilakukan? Tentu enggak, yang paling memungkinkan aja buat teman-teman. Dan di sini yang menjadi tantangannya adalah, next sedikit Kak Syahrul, maksimal modalnya adalah 100.000. Jadi teman-teman maksimal modal yang dikeluarkan 100.000, dan ini bukan modal yang diberikan oleh panitia, melainkan modal dari teman-teman sendiri. Karena yang ditanamkan di sini bukan adalah mindset ya, adalah mindset di mana teman-teman itu kalau memulai usaha nggak harus bermodal besar, tapi dilakukan dari progres-progres yang kecil, kayak contoh-contoh yang Oke, next. Nah, guidebooknya ada di sini. Peserta. Next. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai dan berhubung sudah ada trainer kita ya, kita isi dulu form presensi. Di chat box, teman-teman bisa mengklik intip ini sebagai bukti teman-teman sudah hadir dalam bisnis klinik, karena kalau teman-teman nggak mengisi form presensi ini, kayak kami jadi nggak bisa ngedata nih apakah teman-teman sudah benar-benar mengikuti kegiatan bisnis klinik. Karena kalau teman-teman nanti mau ikut penjurian supaya dapat top 5 itu, nah salah satu penilaiannya adalah teman-teman mengikuti kegiatan bisnis klinik atau enggak. Nah, cara kami mengetahui teman-teman mengikuti bisnis klinik itu kan dari form presensi. Jadi jangan lupa diisi form presensinya ya. Yang sudah boleh angkat jempolnya dari reaction kayak gini. Jika ada kesulitan mengaksesnya, boleh dikabarin di chat ini ya.
Aksesnya masih ditutup. Baik. Terima kasih sudah melapor. Oke. Sebentar ya. Baik, sudah bisa diakses lagi teman-teman. Coba. Dengan link yang sama ya. Halo teman-teman yang baru datang, boleh isi form presensi. Kirimkan lagi di chat box. Oke, terima kasih. Yuk kita isi form presensinya. Kalau yang belum nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya pelatihan, karena nggak banyak juga ya. Kakak-kakak mentor nggak perlu ngisi, karena ini untuk teman-teman peserta aja. Jangan lupa kakak-kakak mentor namanya diganti ya. Di depannya dikasih tulisan mentor, gitu, supaya nanti kami gampang membagi-baginya. Oke. Ya, teman-teman, apakah sudah siap template BMC-nya? Jangan lupa di-download. Coba aku kirim lagi di sini. Barangkali ada yang kesulitan untuk mendownload. Baik. Oke. Yuk, yang sudah selesai mengisi form presensi, boleh kasih reaction dong ke aku. Kasih reaction jempol. Oke. Wah, terima kasih Kak Faiz. Terima kasih Kak Ayenda. Ada lagi teman-teman yang sudah selesai mengisi? Oke, terima kasih Kak Rosa. Ada lagi? Oke, buat yang belum mendownload, boleh di-download di sini. Aku kirim di chat box template-nya, supaya nanti sembari dipandu, sembari membuat bisnis model kanvasnya. Jadi nanti langsung konsultasi sama mentoring di grup-grup mentoring, nanti dikumpulkan deh. Oke. Baik, kalau gitu, tanpa berlama-lama kita lanjut ke sesi inti dari acara ini, yaitu next. Nah, di sini udah hadir Mbak Amalia, atau biasa dipanggil Mbak Lia. Ini sekilas ya tentang Mbak Lia. Mbak Lia adalah founder Moment Q Project. Kalau teman-teman penasaran apa itu Moment Q Project, boleh di IG-nya nanti dicari Moment Q. Nah, itu tuh platform pembelajaran buat terutama ibu-ibu ya, dan perempuan juga untuk belajar keuangan, karena Mbak Alia ini qualified wealth planner, konsultan keuangan keluarga, jadi sudah tersertified dan terkualifikasi gitu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama aku undang Mbak Lia. Halo Mbak Lia, selamat malam. Halo Nuni, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Sehat Mbak Lia? Sehat, Alhamdulillah. Walaupun usia nggak bohong ya, jam-jam segini tuh bawaannya pengen tiduran, Mbak. Udah masuk kepala 3. Aduh, ya Mbak. Wah, ini makasih banyak loh Mbak. Jadi meluangkan waktunya di sini ya. Siap. Memberikan ilmunya Mbak Lia nih ke teman-teman. Oke, teman-teman udah siap belajar bareng Mbak Lia? Siap belum? Nanti aku kasih hadiah juga loh. Wah, menarik. Jadi kalau yang nggak nyimak sambil-sambil nonton apa gitu, ya udah bye aja. Wah,
jadi jangan dilewatkan ya teman-teman kesempatannya. Oke, baik. Kalau gitu aku serahkan kepada Mbak Lia. Siap, terima kasih Nuni. Nanti tolong di timekeeper ya. Oke, siap Mbak. Oke, baik. Ya, sudah kelihatan belum Nuni? Sudah Mbak, aman. Gede ya, aman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dipanggilnya apa nih Nuni, teman-temannya? Teman-teman boleh, kaum muda boleh. Kaum muda. Kadang kan ada yang sebutan khusus ya. Oke, Iya. kita sebut teman-teman aja. Jadi hari ini terima kasih banyak sudah hadir di session Business Clinic membuat BMC. Ini menurut saya itu event yang bagus banget karena dulu waktu saya bikin bisnis aja saya itu nggak ada yang mandu gitu ya. Jadi ya udah blank aja gitu, trial error gitu. Jadi ini teman-teman kalau misalnya serius pengen berbisnis, ini adalah awal yang bagus sekali untuk bisa membuat BMC yang cocok ya sama teman-teman. Jadi prinsipnya bikin BMC itu bukan bikin satu untuk selamanya ya. Jadi memang ini nanti akan dievaluasi. Nah, tadi udah disebutkan sama Nuni juga. Jadi nama saya Amalia Khairunisa. Saya seorang qualified wealth planner. Jadi keahlian profesional saya itu banyak di bidang financial education, financial consultation ya. Tapi juga karena saya sekarang punya bisnis, makanya sharing juga tentang bisnis, keuangan bisnis, gimana saya memulai bisnis pertama kali dan seterusnya. Nah, mungkin nanti kalau di sini kebanyakan mungkin yang belum menikah atau mungkin yang sudah menikah ya, kalau butuh bantuan soal misalnya gimana ya cara nabung, kok aku kayaknya boros banget, gimana ya kalau aku pengen ngelunasin utang, nah silahkan nanti kalau mau kontak saya di sini. Oke. Nah, apa sih tujuan kita hari ini? Kita akan belajar ada 3. Saya senang banget kalau mengulang-ulang kalau materi itu dari 5W1H gitu ya. Tapi sekarang kita 2W1H aja, yaitu why, kenapa harus butuh BMC, harus bikin BMC. Yang kedua, what, apa itu BMC, dan how, bagaimana cara buatnya. Nah, nanti akan ada hadiah di akhir session. Nanti mungkin aku minta tolong sama Nuni ya, Nuni bisa nanti ditulis siapa yang jawabnya mungkin paling cepat, atau paling benar, atau paling menarik gitu ya. Nanti akan dapat poin. Nanti aku akan sebutin sama Nuni nama ini gitu ya, dapat poin dari pertanyaan aku. Jadi nanti di akhir aku akan kasih hadiahnya berupa biar biar semangat ya. Hadiahnya satu akan ada 2 orang mungkin ya yang nanti akan bisa dipilih. Dua-duanya akan dapat kalau nanti mereka udah punya bisnis, aku akan review di IG aku. Jadi nanti aku akan promote. Oh ini bisnisnya gitu kan. Terus misalnya oh produknya ini, aku akan kasih kayak semacam copywriting lah biar ya leading orang-orang untuk beli gitu kan intinya gitu ya nggak mungkin cuma aku share doang gitu plus juga linknya jadi mereka akan bisa direct ke kalau kalian punya marketplace kan tadi ada challenge-nya adalah bikin marketplace bisa langsung ke marketplace kamu dan yang kedua akan aku coba kasih masukan untuk produknya gitu ya atau jasanya jadi itu hadiahnya untuk 2 orang ya yang tercepat benar dan paling menarik oke siap-siap ya oke. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Kenapa sih kita butuh BMC? Nah, pertanyaannya adalah, aku pengen tahu nih, kalau teman-teman biasanya kalau mau jalan-jalan nyiapin apa? Dan apa sih kira-kira menurut teman-teman hubungannya sama BMC? Ada nggak ya yang mungkin bisa jawab? Biasanya oke, Nyiapin ini Kak, oke. konsumsi Kak. Oh, langsung ya sebut. Oke, oke. Boleh, boleh. Dengan siapa nih? Karena aku nggak bisa lihat wajahnya. Faiz Kak, Oke, Mas Faiz. Ini Faiz. nyiapin apa, Mas Faiz? Konsumsi, terus pakaian, Mm-mm. terus juga apa namanya kendaraan juga, Oke, bensin, kan oke. kalau bisa pakai itu. Ya, Itu sih Kak, hubungannya sama BMC apa? supaya apa tertata dengan baik Kak rencana terus sama apa namanya apa yang kita siapkan buat ke depan nanti atau Buat sampai tujuan gitu. ke depannya nanti itu maksudnya gimana tuh? Buat sampai tujuan tuh yang diperlukan apa aja gitu Kak. Kayak misalkan kan di perjalanan nanti kita butuh konsumsi supaya perut kita nggak lapar, terus supaya apa namanya kendaraan yang nggak tersendat, kita butuh bensin kan, kayak gitu sih Kak. Oke. Kalau buat jadi BMC itu buat apa sih? Jatuhnya apa ya? Kayak pengantar plan kita Kak. Kayak misalkan, Pengantar plan. Oke. kayak misalkan
untuk mencapai 100 juta pertama di Wis. bulan pertama gitu kan, kita misalkan butuh, marketing, butuh Oke. iklan gitu kan, iklan Instagram dan lain-lainnya Kak, Oke. gitu Kak. Siap, 10. Nilainya 10. Terima kasih Mas Faiz. Tolong dicatat ya, Nuni ya. Terima kasih. Yang Sama-sama lain Kak. bisa turun lagi. Semangat banget. Baru pertanyaan pertama ya. Jadi sebenarnya aku jadi kayak nggak perlu jelasin ya ini. Sebenarnya udah tahu jawabannya ya. Jadi betul. Memang kan ya kita tuh bisnis tuh mau jadi perjalanan dan panjang. Contoh nih ya, kita kasih gambarnya Nokia dan Samsung. Nokia sekarang kan udah nggak ada, udah hilang lah gitu ya. Mungkin masih ada beberapa produknya tapi banyak yang udah hilang. Di saat Nokia lagi eh, turun, si Samsung itu lagi naik gitu. Jadi memang bisnis kita itu sebuah perjalanan dan bisa jadi akan ada akhirnya. That's why kita perlu persiapan dan perlu evaluasi. Mungkin akan ada titik di mana kita merelakan produk kita yang paling kita anggap paling keren, paling banyak profitnya, akhirnya dia harus udahan gitu dan harus digantikan dengan produk lain gitu. Waktu itu juga pernah nih Fujifilm, dia kan ada dulu ya zaman dulu banget saya ngalamin tuh nyetak gitu ya dari sampai kadang ada yang kebakar gitu ya ininya filmnya. Mereka tuh terlambat untuk menjawab pasar apa namanya kamera digital sehingga akhirnya gulung tikar gitu kan. Jadi tadi betul kata Mas Faiz kita ini kan bisnis adalah sebuah perjalanan jangan sampai kita di tengah-tengah kehabisan bensin, kehabisan ransum gitu ya. Dan harus kita evaluasi secara berkala gitu ya. Kalau namanya ada namanya the product life cycle, kita itu akan ada di masa sekarang itu adalah introduction stage. Nanti udah mulai profit, kita akan masuk growth. Tapi ntar ada titik-titik di mana kita udah mature, produk kita udah orang-orang udah nggak suka lagi, itu saatnya kita bikin bisnis baru atau produk baru gitu ya. Itu yang mau saya kasih tahu gitu ya. Sehingga sebenarnya BMC itu adalah cara paling cepat untuk memulai dan mengevaluasi. Mulai di introduction dan mengevaluasi kalau udah masuk di sini. Udah maturity atau mungkin di growth. Misalnya, oh bagian partnya, misalnya customer engagement-nya misalnya ya, atau customer segment-nya kita harus ganti misalnya gitu. Itu paling gampang lihat dari BMC gitu ya. Itu paling cepat. Nah, sehingga sebenarnya BMC tadi, kalau kita summary ya, dia itu punya beberapa manfaat seperti menurunkan resiko gagal bisnis di awal, nggak yang ujug-ujug bikin gitu ya, tanpa persiapan, kayak kita pergi ke Bandung tapi nggak lihat peta, akhirnya jalannya kita malah ke arah misalnya ke arah utara gitu ya, ke arah Pulau Seribu gitu ya, Kepulauan Seribu itu kan totally different gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Terus ya tadi dia cepat dilihat, mudah untuk dijelaskan, mudah dievaluasi. Nah, yang mau kita coba pisahkan adalah jangan sampai kita mikirnya BMC itu kayak bisnis plan. Jadi harus detail banget. Oh, biayanya berapa gitu kan. Paling nggak BMC itu dibuat untuk mulai aja dulu kayak poster. Oh, tertarik gitu ya. Orang tertarik, tapi detailnya dia baca di mana ya? Biasanya kan ada kontak personnya atau ada QR code-nya untuk masuk ke website untuk pembelian dan seterusnya. Tapi nggak mungkin semua detailnya ada di poster karena nggak muat gitu. Jadi hanya info-info penting aja. Nah, contoh nih evaluasinya ya, yang bisa kita paling banget kelihatan misalnya di tahun 2019-2020 kita ada pandemi, jadi banyak orang-orang yang akhirnya switch dari offline store ke online store misalnya, yang tadinya bisnisnya toko buah di pinggir jalan, tapi karena banyak orang nggak keluar rumah, akhirnya dia harus pivot dan mengedit BMC-nya paling gampang ya, mengedit BMC-nya, terus kemudian dia pindah ke online store. Sekarang jadinya bisa kirim-kirim buah dari misalnya online gitu ya. Gitu ya. Jadi BMC adalah yang paling gampang kita buat di awal untuk memulai dan paling gampang untuk dievaluasi. Intinya gitu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini kayaknya nggak ada pertanyaan sih sebenarnya. Jadi, apa sih itu BMC? BMC itu ya judulnya aja kan, ini singkatan dari B, bisnis, M-nya model kanvas. Nah, kanvas yang kita tahu ini kan ya cuma selembar.
Ya kalau berlembar-lembar ya namanya buku atau proposal gitu kan. Kanvas itu cuma satu lembar. Jadi memang kita ngerjainnya dalam satu halaman dan kalau bisa ini saya tulis di sini, kalau bisa gede. Kenapa? Kalau kecil kadang apa ya kita ngeliatnya susah gitu. Tapi kalau besar itu kalau misalnya nih ya kita butuh evaluasi sama tim, kalau udah punya tim ya, kita tinggal tunjuk-tunjuk aja misalnya di papan tulis yang besar gitu ya atau misalnya orang mau kasih ide tinggal taruh-taruh aja di kolom-kolomnya kan ada beberapa kolom ya. Nah, kayak gini kan kolomnya ya yang kemarin udah dikasih ya. Ada 9 ya. Ada yang di bagian kanan yaitu dari customer segment, relationship, channels, value proposition, revenue stream. Ini yang sebelah kanan. Terus bagian kiri ada key activities, key resource, key partner, sama cost structure. Ini nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, BMC ini menurut yang buatnya itu Alexander Osterwalder dan juga Bapak Fast Wigner nih ya, saya nggak tahu nyebutnya apa ya dengan dua konsonan ini ya. Nah, dua orang ini dan juga timnya tahun 2010 tuh ngebuat BMC untuk semacam apa namanya dia bilang kerangka kerja membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual. Jadi memang kalau bisa itu ya ada gambar, kalau bisa minim minim banget kata-kata, nggak usah terlalu banyak, dan dalam bentuk kanvas atau ya tadi satu page besar sehingga mudah dimengerti, mudah dipahami. Gitu dia bilang. Nah, kalau menurut teman-teman nih, ini ada pertanyaan lagi habis ini ya, silahkan. Nanti boleh jawab, habis itu jelasin kenapa, gitu ya. Kalau kita suruh pilih A sama B, teman-teman pilih yang mana? Oke, boleh raise hand, boleh komen ya di apa namanya chat. Oke, ini yang raise hand dari Kak Torik. Saya nggak tahu ini laki atau perempuan ya. Silahkan. Silakan Kak Torik. Lebih milih yang B, Oke, kenapa? karena lebih simpel aja ngelihatnya gitu. Lebih simpel kelihatannya. Kalau Oke, yang A tuh lebih apa ya, rame gitu lah. lebih Jadi rame. mungkin agak jelimet gitu ya. Oke, Jadi B lebih preferensi simpel. sebenarnya sih ya. Oke, Iya. kita apa? Tunggu ada satu lagi nggak yang mau resen selain Katorik? Oke, Boleh, boleh. ini yang kedua ada Mas Syamil. Silakan Mas. Kalau menurut saya yang B, Oh yang B juga. Oke, ya, kenapa kelihatannya tuh? lebih simpel, Lebih simpel. nggak Oke, ngejelimet. Ya. nggak jelimet. Oke, ada nggak? Saya karena masih sama, dua-duanya sama-sama B ya. Ada nggak yang menjawab A? Saya A, Mbak. Oke, Mbak Nur, Mbak Nur. Kenapa Mbak yang A? Karena kalau yang A itu kan warna-warni. Nah, jadi lebih mudah kita membedakannya. Dan di situ juga ada tanda-tanda gambar, ada love, terus ada lampu, ada conteng. Nah, itu lebih memudahkan sih karena saya juga sebenarnya suka warna-warni. Kalau ngerjakan sesuatu, suka yang ada warnanya biar lebih fokus dan bisa membedakan gitu. Oke, selain warna dan tadi ada gambar apa lagi? Apa ya, penjelasannya lebih simple. Mbak, Oke, sebenarnya kalau yang A menurut saya, nggak tahu kalau menurut teman-teman kan. siap. Oke, oke, Nuni boleh dicatat ya Mbak Nur ya. Oke, jadi tadi saya nungguin ada kata sebenarnya gini. A sama B sebenarnya nggak masalah. Boleh itu preferensi ya soal warna gitu ya, atau mungkin soal gambar. Tapi yang A itu lebih simpel gitu. Jadi memang kita kan nggak punya banyak space di satu tempat ini dan harus banyak yang dituliskan. Jadi paling tidak itu bahasanya jangan terlalu banyak. Yang B itu banyak banget kata-katanya. Tuh ya, tulisannya terlalu banyak gitu. Jadi kalau bisa simple aja gitu. Yang kita pahami dan juga tim kita pahami. Misalnya gini, targetnya Mahmud Abbas. Apa tuh Mahmud Abbas gitu kan? Mamah muda, anak baru satu gitu kan itu singkatan. Tapi mungkin buat kayak Nuni nggak tahu gitu, atau teman-teman nggak tahu gitu. Tapi buat saya nih, saya yang Mahmud Abbas gitu, jadi kadang paham gitu ketika ditargetin, oh iya Mahmud Abbas ngerti gitu. Itu adalah customer segment kita gitu. Nah jadi nggak usah panjang-panjang. Perempuan usia misalnya ya bolehlah perempuan 19-20 misalnya 19-35 misalnya usianya. Terus apa namanya anak satu itu kan panjang gitu ya. Bisa kita bikin persingkat aja yang kita paham gitu ya itu simple. Nah, jadi prinsip awalnya kalau
tuh kelihatan. Bahasanya simple juga fokus gitu. Ini poinnya apa ya? Sebenarnya kadang kalau kita terlalu panjang kita jadi fokusnya ngebaca kan. Sering banget kan di PowerPoint kayak gitu. Nah, terus menarik ya, menarik boleh tadi misalnya mau pakai warna gitu ya. Jadi misalnya satu kotak ini berbeda warnanya boleh. Jadi lebih interesting juga nih dilihat kalau dari jauh gitu ya. Kayak gini kan saya bisa bilang oh besar langsung kelihatan karena warnanya berbeda. Warna itu lebih gampang dibanding di bold, di underline itu biasanya nggak begitu kelihatan, tapi warna itu langsung orang-orang akan fokus pada kata tersebut gitu ya. Nah, yang kedua mulai aja dulu tadi ya kita bilang jangan kelamaan dipikirin done is better than perfect. Jadi jangan terlalu misalnya riset terlalu banyak di awal, mulai aja dulu gitu ya kayak slogannya suatu marketplace gitu ya. BMC bukan business plan dan teman-teman cuma perlu untuk dicoba habis itu dievaluasi karena pasti bakalan banyak masalah ke depannya gitu. Misalnya, oh tadinya udah running well, tiba-tiba misalnya usahanya adalah frozen food. Di tengah-tengah jalan pengiriman biasanya aman, tiba-tiba bermasalah. Kenapa? Oh ternyata karena kurirnya. Itu pasti akan ada masalah. Jadi kita akan terus long life learning lah intinya gitu. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga ya sekarang. How, bagaimana cara buat BMC. Oke, kita siap lagi ke pertanyaan ya. Tadi ada Mbak Nur sama Mas Faiz sudah dapat masing-masing 10 poin ya. Nah, yang pertama adalah kita mau mulai dari value proposition. Nah, kira-kira nih nanti boleh yang berani langsung raise hand. Apa sih yang bikin produkmu special? Misalnya udah punya rencana nih pengen usaha sesuatu. Saya pengen tahu apa sih yang bikin produk kamu spesial atau berbeda dari yang lain. Oke, kita lihat ya di sini yang raise pertama ada Mbak Nur lagi. Halo, Mbak Nur, Halo, silahkan. Jadi kalau saya yang membuat produk saya spesial itu Produknya apa nih? produknya kerajinan anyaman, Mbak. Oke. Kerajinan anyaman purun sama rotan. Nah, jadi kalau produk saya itu beda sama yang lain, customer itu bisa request ukuran sama motif yang dia inginkan. Oke. Terus kita punya garansi produk dikembalikan jika memang tidak sesuai atau ada barang yang cacat. Terus yang ketiga, kita bisa kasih bonus sama customer yang beli misalnya sekitar 100 piece. Itu sih. Oke. Jadi tadi ada 3 ya. Yang paling pertama adalah dia bisa custom, gitu kan ya. Dia bisa custom. Oke, note dulu ya. Sekarang ada yang kedua, ada Mas Heri. Silakan Mas Heri. Apa yang bikin produknya spesial? Produknya apa? Cek suaranya kedengeran nggak, Bu? Maaf. Masuk. Ya, oke. Kan value proposition itu adalah nilai tambah ya atau nilai lebih dari sebuah produk gitu kan ya. Nah, kalau perkenalkan Bu, nama saya Heri Setiawan. Produk saya itu es pingu atau es pisang ungu. Es pingu, oke. Pisang ungu. Nah, iya. Kenapa es pisang ungu? Maksudnya emang ada pisang yang warnanya ungu? Enggak Bu, kita modifikasi atau inovasi dari kuliner es pisang hijau khas Makassar, Bu. Oh, I see. Oke. Yang bikin spesial Jadi, apa? value-nya kita menggunakan pewarna alami, Bu, yang berasal dari ubi jalar ungu. Oke, Jadi baik. isunya adalah kesehatan lah, Bu. Karena kan ubi Kesehatan. banyak mengandung vitamin B kompleks, antosianin, terus juga vitamin D dan lain sebagainya. Terus yang Oke. kedua, value-nya adalah segar dan mengenyangkan karena memang es pingu ini selain segar dia juga mengenyangkan karena ada ubi, terus juga ada tepung beras, tepung ketan dan lain sebagainya. Nah, poin yang ketiga adalah bisa customize pemesanan. Maksudnya di sini adalah ketika konsumen atau calon customer beli dalam jumlah banyak, itu kita bisa sesuaikan dengan maunya si customer nih. Misalkan mau pakai kemasan yang seperti apa, pakai misalkan dipisah dan lain sebagainya. Terus adanya varian topping, Bu, untuk masuk ke variasi produk. Misalkan ada keju, ada oreo, ada durian, alpukat dan lain sebagainya. Itu mungkin value dari produk-produk produk es pingu, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi kalau jadi memang value proposition itu bisa banyak ya.
ada yang misalnya kebaruan, ada yang misalnya, oh produknya sih biasa aja, tapi aku lebih cepat gitu ya, produksinya, dan seterusnya. Nah, yang mau saya gali nih mungkin dari Mas Heri. Tadi Mas Heri bilang background pertamanya adalah kesehatan. Nah, tapi bukannya es pisang hijau itu manis, bergula. Ya, benar ya. Oke, nanti bisa digali lagi ya, tapi ini Bisa oke digali lagi, banget. betul, Bu. Oke ya, jadi Mas Heri 10, Mbak Nur 10 ya, silakan dicatat. Ya Nunia, terima kasih. Ayo yang lain, jempolnya langsung raise hand aja. Kayaknya kalau komentar nungguin ketikannya lama. Oke ya. Nah, jadi terima kasih banyak ya Mas Heri dan Mbak Nur. Oke, kita mulai lagi. Value proposition selain apa yang membuat produkmu spesial adalah kita bisa minta apa namanya customer atau target market yang akan kita jadikan ya target market orang yang mau kita tuju itu kita gali masalahnya apa. Jadi tadi saya bilang Mas Heri betul mau mengatasi masalah kesehatan, tapi produknya itu bergula loh gitu ya. Jadi kalau harus tahu dulu nih target marketnya siapa? Kalau target marketnya adalah misalnya mahasiswa, ya mereka sebenarnya nggak begitu peduli banget sama kesehatan gitu, tapi paling nggak mereka pedulinya sama price gitu kan. Pengennya seger-seger, dingin, unik, menarik. Nah itu bisa gitu ya. Jadi masalah apa nih yang kira-kira Mas Heri pengen selesaikan atau Mbak Nur pengen selesaikan? Apakah betul yang ingin diselesaikan adalah terkait kesehatan? Apakah betul yang ingin diselesaikan adalah terkait tadi Mbak Nur itu bisa custom gitu ya. Mungkin ternyata oh, bukan itu masalah sebenarnya yang mereka ingin selesaikan gitu. Jadi dari pertama adalah apa masalahnya, apa yang ingin kamu tawarkan untuk membantu masalah mereka, dan apa bedanya kamu sama kompetitor yang sudah ada gitu. Oke, tadi misalnya, oh, oke pengen punya ini dijelasinnya kita coba ini ya next slide dulu. Nah, misal nih ya, saya mau coba mulai dari eh, selesai ya, apa jenis masalahnya? Kita sebut sebagai niche ya. Niche itu adalah titik di mana kita mau fokus di situ gitu ya. Tadi kan kalau Mas Heri bilang, oh ya udah masalah kesehatan. Oh misalnya terus kalau Mbak Nur tadi bilang, oh masalah itu dianggap sebagai niche atau problem yang mau diselesaikan. Nah, kita bisa start dari problemnya kita sendiri, diri kita sendiri, atau bisa masalah orang lain gitu ya. Contoh misalnya, ini mas-mas ya ceritanya tuh punya problem apa? Dia punya 3 problem. Belum punya kerjaan, wajahnya nggak kinclong, BB-nya nggak ideal. Dia coba cari tahu nih, kenapa sih aku tuh belum punya kerjaan? Kenapa sih wajahku nggak kinclong? Kenapa sih BB-ku nggak ideal? Oh, karena hal-hal ini. Ini jadi masalahnya dia. Gimana ya supaya aku bisa kerja? Oh, aku kayaknya harus ngerapiin CV dulu deh. Ngerapiin looking aku dulu deh gitu ya supaya kayaknya aku lebih pede ngobrolnya atau ngomongnya juga lebih lebih terstruktur misalnya gitu ya supaya aku pede saat wawancara gitu misalnya. Akhirnya dia berpikir karena dia punya strength-nya itu adalah dia bisa desain, dia fotografinya juga bagus, dia aktif sosial media, dia menggabungkan problem yang dia punya dengan strength yang dia punya. Nah, misalnya dia pilih, oh ternyata kayaknya aku cocok di yang ini deh belum punya kerjaan. Aku akan bantu orang-orang yang ingin mempersiapkan masuk ke dunia kerja, persiapan kerja. Fokusnya aku adalah untuk bantu para fresh graduate untuk bisa dapat kerjaan yang diimpikan tanpa penolakan kerja. Sehingga dia bisnisnya adalah mulai dari jasa pembuatan CV, gimana caranya wawancara yang bagus, berbahasa Inggris, attire wawancara kayak misalnya jas gitu ya, dasi dan seterusnya, itu dia bisnisnya di arah situ gitu ya. Mungkin kayak lucu ya, lo orang lu aja belum kerja kok bisa-bisanya gitu ya mempersiapkan sharing soal persiapan kerja. Nah, nggak harus ya namanya bisnis itu dimulai dari diri kita sendiri, kita bisa jadi penghubung. Kita sadar kita punya talent ya di bidang mungkin kita bisa gabungin orang-orang yang udah lebih berpengalaman sama kita punya jejaring kepada orang-orang yang belum berpengalaman. Kita orangnya supel gitu ya, kita mau menghubungkan mereka, terus tadi dia juga bisa bisa sosmed, dia bisa fotografi, itu menunjang skillnya dia misalnya. Dia bisa berbagi ini dengan orang-orang yang punya tangga pengalaman yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak harus menunggu ahli untuk berani mencoba. Itu contoh yang your problem. Nah, kalau their problem gimana? Masalah orang lain. Contohnya nih Mbak ini misalnya
Dia ngelihat adiknya, kakaknya, teman-teman kantornya tuh punya banyak masalah. Apa masalahnya gitu ya? Melihat apa adiknya kulitnya sensitif, kakaknya keuangannya bocor, teman-teman kantor yang ngerasa nggak safe gitu. Ternyata setelah dihubungkan sama strength-nya, dia merasa oh ini deh kayaknya yang aku mau coba ambil sebagai masalah yang aku mau coba selesaikan. Jadi ide bisnis aku misalnya. Yang soal eh, banyak yang digodain di kendaraan umum dan gak ada driver perempuan misalnya. Sehingga dia fokusnya adalah safety, bantuin teman-temannya, para wanita untuk bisa mencapai keamanan bepergian tanpa melewati ketakutan akan tindak kejahatan. Bisnisnya alat pertahanan diri untuk perempuan, misalnya kayak spray lada gitu ya, jasa ojek antar jemput, trauma healing, kursus bela diri, dan lain-lain. Jadi bisa banget kita nggak selalu dari masalah kita, tapi juga dari masalah orang lain di sekitar kita. Nah, coba ya. Jadi dari situ. Ini nanti teman-teman coba patahkan ke dalam namanya ini value proposition map lah gitu ya. Jadi ini kanvasnya yang terpisah gitu ya dari BMC. Ini bisa untuk membantu teman-teman lebih detail lagi. Ada 3 poin di bagian sini customer profile dan ada 3 poin di bagian value map. Nah, di bagian sini kita akan nulis ini. Contohnya, masalah customer ada apa aja, yang bikin mereka bete apa, yang bikin mereka happy apa. Supaya mereka nggak bete, aku harus ngerjain apa, ngasih mereka apa, dan supaya makin banyak yang jadi customer kita harus ngapain. Nah, contoh ya, misalnya Gojek. Nah, Gojek itu masalahnya di sini ya, customer jobs-nya masalah atau kebutuhan customer adalah mereka pengen ke suatu tempat yang praktis, nggak perlu nyetir, bayarnya enak gitu ya. Nah, selama ini masalah mereka nih customer pain di sini nunggunya lama, tarifnya diketok, artinya ya tiba-tiba harganya tiba-tiba misalnya 100.000, 200.000 gitu ya, rebutan, pengemudinya juga nggak aman, nggak pakai helm misalnya gitu, nggak ada SIM dan seterusnya. Ini kita coba apa namanya siasati dengan menjawab masalah mereka. Ada nggak ya yang instant booking, drivernya juga otomatis, harganya juga jelas gitu ya, pengemudinya aman, dan apa yang bikin mereka makin tertarik untuk pakai atau menginfokan ke teman-teman supaya ikutan pakai misalnya. Oh nanti misalnya bisa buy one get two misalnya gitu. Atau misalnya ternyata ada sistem-sistem rating ya buat pengemudi atau sistem rating buat customer gitu. Semakin banyak customer dapat bintang, mereka dapat diskon makin besar, misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada lagi misalnya untuk ini minuman berbahan dasar susu dan gandum, kayak gini contohnya. Oh, ternyata ini agak kurang kelihatan ya warnanya. Kayaknya pas diubah ke PPT dia ini. Misalnya tadi masalahnya adalah pengen menjaga bentuk tubuh, pengen diet, tapi pengennya yang praktis gitu ya. Minuman yang tinggi kalori tapi apa rendah nutrisi dan seterusnya. Ini yang selama ini ada masalah. Apa yang kita selesaikan ada di sini. Ini yang kita inginkan yang rasanya enak, kebutuhan proteinnya tercukupi dan seterusnya. Jadi tipe-tipenya mirip gitu ya. Contohnya ini contoh lain aja. Ini kan tadi Gojek, ini contoh makanan. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca. Ini PPT-nya juga akan kita kasih. Yang kedua, oke. Jadi mudah-mudahan kalau nanti nggak ada waktu, misalnya udah mepet-mepet, saya akan apa namanya langsung lanjut aja ya. Jadi nggak ada pertanyaan. Teman-teman mau jual produknya ke siapa? Silahkan boleh raise hand lagi. Dan kenapa jualnya ke situ? Boleh. Kalau ada yang mau raise hand, kalau bisa jangan Mas Heri lagi dan Mbak Nur. Oke, Mas Faiz, Mas Samil, dan Mas Heri lagi. Oke, Mas Faiz silakan, boleh. Kalau saya produk yang saya jual tuh lebih ke anak muda, ke Oke, apa namanya ke angkatan sekolah, apa terus produknya? mahasiswa. Kalau saya produknya ini Kak, apa jaket kayak kelompok gitu sih, jatuhnya dari Oke, jaket angkatan. jaket angkatan. Itu saya Oke. modifikasi gitu. Mm, Nah, terus segmentasi pasar saya tuh lebih ke anak muda sih Kak. anak Rata-rata tuh muda. dari anak SMP sampai mahasiswa sama klub-klub otomotif. Oke. Kenapa ke situ? Karena emang apa namanya desainnya yang kita buat tuh emang ini Kak, apa namanya relevan sama zaman sekarang gitu kan. Masalah yang saya ambil dari sini tuh awalnya saya jualan jaket angkatan kan Kak. Hmm, Nah, masalah yang saya ambil itu rata-rata tuh jaket angkatan sekolah-sekolah itu membosankan Kak, kayak terlalu formal gitu. desainnya Nah, berarti ya, nyari desainnya. desain. Terus saya sama teman-teman saya ngebuat jaket angkatan sama jaket klub-klub gitu
yang desainnya itu relevan sama zaman sekarang. Oke, jual Iya, desain ya, jual jual oke, yang desainnya. membedakan itu. Ya, jadi kayak relevan gitu fashionnya sama zaman sekarang. Jadi bisa Oh. dipakai kapan aja di mana saja, Kak. Oke, terima kasih. Aku nungguin satu lagi nih dari Mas Syamil. Oke, jadi gini Kak, saya kan insya Allah nanti rencananya mau jualan kopi bubuk. Kopi apa? Jadi target customer saya kopi bubuk. Kopi bubuk, oke. Ya, itu kopi bubuknya itu dari pesantren saya waktu SMA. Oke. Jadi target pasarnya saya itu saya mau menyasar ke pecinta kopi, dan pencinta kopi aja sebenarnya. Pencinta kopi, Iya, oke. pencinta kopi. Ada segmentasi khusus nggak, misalnya pencinta kopi usia sekian gitu, ada nggak? Nggak ada kan, pencinta kopi itu kan kalau menurut saya tentang usianya dimulai dari biasanya dari usia 15 tahun terus sampai usia kurang lebih 50 tahunan. Oke, ya oke deh, siap. Terima kasih. Satu lagi, saya mau coba pilih Mas Torik. Mas Torik, gimana? Kalau saya lebih ke juga bisnis to bisnis. Jadi sasaran tuh karena saya produknya agrikultur, pertanian. Jadi saya menyasar tuh kayak restoran, hotel, terus bisa ke ekspor juga. Ini jual ke orang yang tuh jual lagi atau emang buat produk mereka gitu Kak. Karena emang kita produknya tuh pertanian. Apa tuh? Kan banyak produk pertanian. Buah-buahan, ada produk buah sih Kak. Apa? Kalau sekarang masih buah. Buah-buahan. Buah-buahan. Oke, siap. Oke. Jadi kita menyasar kayak agen-agen. Siap. Oke, terima kasih. Jadi aku udah nangkap tadi dari Mas Faiz jaket, tadi Mas Syamil kopi, sama Mas Torik tadi ada buah gitu ya. Kalau dari segi jawaban yang dapat adalah Mas Faiz gitu ya. Tapi saya coba kasih tambahan sedikit sama Mas Torik. Oke, ini tolong dicatat ya. Oke. Nah, kenapa saya pilih Mas Faiz dan Mas Torik? Sebenarnya dikarenakan kalau tadi Mas Syamil itu masih terlalu luas. Jadi kita mau bilang kopi itu, bahkan sebuah kopi itu tuh ada segmentasinya. Contoh misalnya, kopi pahit, apakah semua orang suka kopi pahit? Enggak juga, gitu kan. Kopi manis, apakah orang-orang tua suka kopi manis? Enggak juga. Mungkin orang tua senangnya kopi pahit, anak muda senangnya kopi manis. Jadi kita harus tahu dulu, Mas Syamil itu jual produknya kopi jenis apa, gitu kan. Itu akan sangat membantu customer segmentation-nya. Nah, oke ya, jadi tadi ada 2 orang yang dapat. Nah, ini perlu jelas, produk kamu mau dijual ke siapa dan siapa target utamanya. Karena kita pengen nanti produknya itu sesuai sama kebutuhan mereka. Nanti jangan sampai kita udah promosi gencar-gencaran, tadi misalnya Mas Syamil promosi ke anak muda, bla 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 bla, ikut gitu ya, ada pameran segala macam, semuanya anak muda gitu ya. Nah, orang misalnya kopinya aja kopi pahit, mungkin mereka nggak gitu suka gitu kan. Jadi kita ngapain marketing sama target yang salah gitu. Contoh lagi ya, misalnya ini ada pertanyaan nih, kenapa camilan anak ditaruh di bawah, tapi beauty product ada di sejajar mata? Boleh, kalau ada yang mau resen lagi. Kenapa beauty product itu sejajar mata, kalau camilan anak ditaruh di bawah? Nggak ada nih selain Mas Faiz. Nah, ada Mas Ahmad Hanif. Silakan Mas Ahmad. Iya, kalau menurutnya rata-rata masih pendek-pendek gitu ya. Oke. Jadi mereka mudah gitu mengambilnya gitu. Kalau Ya. beauty product itu kan biasa target market anak-anak perempuan ya, gadis-gadis yang udah cukup tinggi, remaja gitu ya. Jadi bisa sejajar dengan mata, ngambilnya juga mudah gitu. Siap. Gampang dilihat. 10. Oke, Mas Ahmad Hanif dapat nilai 10. Oke, betul. Jadi memang camilan anak ditaruh paling bawah, di daerah-daerah bawah, karena memang tinggi mereka baru segitu. Beauty product sejajar mata, karena memang tinggi-tinggi
di sebagian situ gitu ya. Jadi kan kalau kita tahu target marketnya enak gitu. Udah mah makanan anak-anak ditaruhnya tinggi banget, gimana mereka tertarik gitu kan. Gitu ya. Jadi itu contoh paling realnya gitu ya terkait customer segmentation. Nah, untuk membagi customer segmentation kita bisa jadi 3 paling enggak. Geografis, demografis, dan psikografis. Contoh tadi yang punyanya Mas Torik, dia kan buah ya, buah-buahan. Mungkin kalau toko buah dan ada toko buah offline ya di pinggir jalan, maka itu sangat terikat sama lokasi. Jadi mungkin target marketnya adalah orang yang lalu lalang pulang pergi dari kantor atau dari sekolah ngelewatin toko kita. Jadi jaraknya mungkin 1 kilometer, 2 kilometer. Sehingga paling bagus apa? Pastikan orang-orang di sini itu, waktu itu saya pernah ngobrol sama teman yang punya toko buah juga, pastikan kamu itu bikin toko buah di saat di sisi jalan yang orang-orang mau pulang, bukan orang-orang mau pergi. Karena orang-orang mau pergi itu nggak sempat lihat toko buah kamu, nggak sempat untuk mampir. Mereka sibuk mau sekolah, mau kerja. Tapi kalau mau pulang, mungkin mereka mau bawa oleh-oleh, salah satunya buah untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi cuman masalah kanan atau kiri jalan aja bisa berpengaruh ke rame atau enggaknya toko kamu gitu ya. Contohnya itu lokasi. Terus demografi. Demografi itu ya tadi misalnya Mas Faiz. Oh, usianya, gendernya, pendapatannya gitu ya. Itu target market kita. Kita nggak bisa ngambil misalnya harga jaket satunya 300.000 gitu. Orang targetnya ada anak sekolah gitu kan. Jadi akhirnya kita akan pilih yang mungkin 100 ribuan atau di bawah 100 ribuan tapi ngambilnya banyak gitu ya kuantitinya. Itu contohnya ya. Terus apalagi tadi psikografis misalnya terkait lifestyle tadi yang punyanya Mas siapa tadi ya, Mas Syamil misalnya kopi. Mereka sukanya jenis kopi seperti apa, interestnya mereka. Terus misalnya oh ternyata ada juga tadi Mbak Nur misalnya pengennya yang ke arah personality-nya mereka. Mereka senangnya tas-tas yang ramah lingkungan gitu ya. Mereka punya nilai-nilai yang ingin dijunjung terkait misalnya zero waste dan seterusnya itu bisa juga jadi customer segment ya. Contohnya seperti itu. Kita masuk yang ketiga. Yang ini mungkin gampang ya, jadi saya akan lewati ya. Apa namanya? Channel ini adalah untuk menjawab gimana mengubah target customer jadi pembeli ya. Gampangnya adalah kita pakai framework AIDA. AIDA itu adalah attention, interest, desire, action ya. Kayak pacaran, gimana taunya dia tahu tentang kita. Habis itu interest, gimana bikin dia tertarik. Terus desire, gimana bikin dia semakin tertarik. Terus action akhirnya jadian gitu ya. Ini adalah framework ini akan membuat kita bisa mengarahkan customer itu ke ke actionnya itu adalah untuk bisa purchase atau membeli produk kita. Setelah itu baru ke distribusi, gimana caranya menyalurkan produk kita. Nah, kita coba breakdown ya satu-satu. AIDA ya, attention, tahu. Gimana cara taunya? Oh, mungkin ada dari ads. Kalau udah Instagram atau Facebook atau Google ada ads. Pakai influencer, pakai teman-temannya. Tadi contohnya misalnya kopi. Tadi kopi ikutan pameran kopi misalnya gitu. Atau promosi-promosi di event-event yang diselenggarakan sama target market kita. Misalnya target marketnya adalah orang-orang yang kerja gitu kan, orang-orang yang misalnya fresh grad gitu ya. Ikutanlah event-event misalnya ada cari kerja gitu ya. Kalau dulu kan ada job hunting gitu ya, event semua di situ di satu tempat ada yang nyebar flyer kerjaan, buka di situ. Karena itu target market kita. Kalau target marketnya misalnya anak-anak gitu ya, nggak usah bapak-bapak deh gitu ya. Bapak-bapak mungkin justru pas lagi ada acara bapak-bapak gitu ya, misalnya ada acara nikahan, ikutan gitu ya, jadi salah satu sponsor gitu ya, itu bisa gitu. Sampai dia akhirnya tahu tentang kita, tahu aja dulu. Nah, dari sini habis tahu jangan lupa kita kasih kasih apa namanya? Kalau di iklan kan kita jadi gimana ya caranya untuk bisa tahu lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya ads itu paling enggak leading ke Instagram biar bisa follow misalnya gitu. Influencer jangan lupa dikasih link di akhir gitu ya untuk nge-link ke Instagram kita atau ke marketplace kita gitu ya. Terus saya juga pernah nih beli suatu produk gitu yang ada Google-nya misalnya di toko buah gitu ya. Dia bilang, "Kak,
5 bintang ya, nanti aku kasih kalau kakak rate sekarang, aku kasih kamu diskon gitu ya, atau 1 buah apel atau 2 buah apel atau ekstra berapa buah gitu ya. Tapi ratingnya itu harus 5 ya Kak di Google Review. Jadi itu akan membantu orang-orang lain tahu tentang produk kita karena Google Review-nya 5 gitu ya. Wah, toko buah apa nih? 5 yang review banyak lagi gitu kan karena ada gratisan tadi kan. Nah, itu tahu dulu. Setelah itu tertarik. Oh, ada konten di sosial media. Oh ya ampun, reviewnya di Google Review bagus banget. 5. Jadi penasaran di toko buah kayak apaan sih misalnya gitu. Atau jadi penasaran ini jaketnya kayak gimana sih kok review di Google-nya bagus tempat percetakannya misalnya gitu. Atau toko kopinya bagus. Kenapa ya? Terutama yang kalau Google Review itu penting untuk yang ada tempatnya ya, lokasinya jelas. Terus testimoni di sosial media itu penting. Kak, kasih 5 bintang ya kalau Gojek kan gitu ya. Kak, kasih testimoni ya, tag kita di sini gitu, itu boleh gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kalau kalau misalnya ada juga kan teman-teman misalnya ke suatu apa namanya toko. Terus Kak mau nggak ngisi nama sama email atau nomor HP, nanti Kakak akan dapat diskon kita infoin ke WA misalnya gitu. Itu juga bagus buat apa? Buat teman-teman dapat nomor HP-nya. Karena nanti dapat nomor HP teman-teman bisa kasih promo broadcast gitu. Hari ini ada promo nih buah-buahan atau sayur-sayuran gitu ya, atau ada promo tadi misalnya tas gitu ya, hari ini launching produk baru, kamu bisa beli gitu ya, hanya untuk 100 pelanggan pertama misalnya gitu. Jadi kan bisa diinfoin ke mereka. Terus desire semakin ingin ngelihat oh produknya bagus, influencer pakai gitu ya, mungkin dari penjelasan programnya atau kalau jasa konsultasi konsultannya itu qualified banget, terus dapat penghargaan, pokoknya yang bikin orang semakin percaya sama produk-produk kita gitu. Sampai akhirnya action membeli ya. Dari mulai testimoni teman terdekat, kalau misalnya punya jasa konsultasi, oh ternyata banyak kasus yang berhasil, terus laporan-laporan misalnya hasil surveinya bagus, oh 9 dari 10 menyatakan kita tuh nilainya sekian. Kan itu juga bikin makin menarik ya, atau diskon dan promosi. Itu contoh ya. Kemudian, nah ini boleh nih, saya pengen nanya, gimana bikin customer relation itu bisa bikin pembeli jadi loyal customer. Pembeli udah beli, tapi dia loyal, beli lagi, repeat order berkali-kali. Kayaknya kita punya produk baru, dia beli lagi, beli lagi. Apa sih yang bisa menyebabkan? Oke, udah ada 4 yang resen. Karena tadi Mbak Nur sudah, saya akan berikan kepada Kak Naswah. Saya nggak tahu ini laki-laki atau perempuan ya. Kak Naswah, silakan. Iya Kak, jadi kalau menurut saya untuk supaya customer itu loyal kepada kita memberikan pelayanan yang terbaik Kak. Terusnya kita juga memberikan kualitas produk yang terbaik gitu Kak. Selain itu Kita apa lagi? Ya, kita selalu jaga komunikasi kita juga Kak. Jadi bukan cuma ngelayanin tapi juga membangun komunikasi itu kepada pembeli sehingga ada keterikatan batin gitu di antara penjual dan pembeli itu Kak. Gitu Kak. Komunikasi bentuknya kayak gimana tuh? Kita teleponin sering atau gimana? Seperti komunikasi tuh kalau dia beli kita ramah gitu, terusnya secara berkala gitu menanyakan kabar gitu dengan bahasa-bahasa yang santai gitu Kak. Jadi terbangun pertemanannya, relasinya gitu Kak. Oke, Mbak Naswa udah ada produk belum? Saya udah ada sih Kak, cuma masih belum banget. Belum firm. Iya. Gak apa-apa. Masih coba-coba gitu Kak. Siap. Note satu lagi ya. Tadi Mas Torik udah. Sekarang ada yang raise hand baru, namanya Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Iya, Kak, Mbak ya. Gak apa-apa. Jadi kalau untuk customer relationship ini, bagaimana caranya customer itu supaya loyal kepada kita? Yaitu pertama berikan mungkin diskon-diskon yang menarik mungkin ya. Membuat pelanggan kita itu kembali kepada kita. Dan juga misalkan untuk kalau yang saya pernah buat BMC itu customer apa namanya, orang Indonesia itu kan suka komen ya orangnya, suka komen. Itu berikan layanan apa namanya? Kayak untuk biar bisa mereka tuh untuk komen ke memberikan saran atau kritikan. Nah, jadi mereka lebih lebih memperhatikan kualitas kita dan juga
mungkin ada yang namanya giveaway juga kan. Oke. Kita bikin giveaway ya supaya mereka itu lebih tertarik dan loyal kepada kita. Oke, cukup bagus sekali Mas Lutfi. Jadi Mas Lutfi karena bagus jawabannya saya kasih 20 ya. Iya. Oke, jadi udah banyak nih. Jadi ini suka-suka banget ya, suka-suka saya ngasihnya berapa. Oke, jadi emang betul karena Mas Lutfi tadi cukup lengkap ya jawabannya. Kalau tadi Mbak Naswa cuma satu terkait harus ada customer relation ya, kita ngobrol gitu ya. Tapi itu kadang ada beberapa yang nggak bisa begitu gitu ya. Tapi kalau diskon itu memang biasanya seperti itu. Nah, jadi gimana caranya mereka jadi customer yang loyal adalah biar mereka bisa repeat order lagi gitu ya. Terus tadi juga Mas Lutfi bilang biar mereka bisa didengar feedbacknya apa. Ini kok produknya lecek sih, atau mungkin ada baret sih gitu ya. Kita harus dengarkan dan kemana mereka bisa kasih feedback. Nah itu jadi bentuk customer relation. Bentuknya apa? Banyak ya. Jadi kita akan arahkan ke sini ya. Jadi ada yang namanya loyalty program. Tadi Mas Lutfi bilang ada diskon, poin, reward ya. Ini bisa masuk gitu ya. Terus udah gitu customer check tadi yang dibilang sama Mbak Naswa, ngobrol lebih dekat sama customer, tapi mungkin nggak by phone. Kalau sekarang bisa story, bisa DM ya, bisa WhatsApp story. Kontes tadi dibilang sama Mas Lutfi, kenapa saya kasih 20? Karena ini juga ada giveaway. Product updates, ini ya kita infokan ini untuk 100 pembeli pertama aja loh, untuk kamu-kamu aja yang join our membership misalnya gitu ya. Ada product updates, ada free webinar gitu ya. Kalau misalnya produk-produknya terkait sama konsultasi, biasanya ada webinar atau jasa-jasa training gitu ya. Ini contoh-contohnya ya, teman-teman bisa pakai. Tadi misalnya yang terkait misalnya terkait tadi Mas Faiz gitu ya, terkait jaket gitu. Itu bisa nanti misalnya kalau beli berapa kali misalnya gitu ya, atau promosiin kita ke orang lain, nanti kamu bisa dapat poin atau tadi diskon gitu untuk pembelian berikutnya, misalnya seperti itu bisa. Nah, targetnya adalah supaya mereka ya repeat order. Nah, repeat order itu bisa banyak cara ya, bisa upselling, cross-selling, down-selling, atau mungkin bisa referral. Tadi ya contohnya referral itu kayak tadi saya bilang, oh Mas Faiz bilang, nanti kalau ada anak-anak yang mau promosiin pakai brand kita untuk jaket angkatan mereka, mereka akan dapat setiap satu jaketnya itu 1.000 atau 5.000 misalnya gitu kan lumayan ya. Jadi mereka akan promosiin. Mereka dapat untung, kita juga dapat untung. Itu namanya affiliate marketing ya. Contohnya upsell misalnya ya. Upsell itu Kak mau tambah kalau di Catai misalnya, Kak mau tambah 5.000 dapat yang ukuran large. Nah, itu upselling. Kak mau beli segini nanti dapat 2 apa gitu ya, misalnya gitu. Intinya adalah menjual sesuatu yang harganya lebih mahal sebenarnya. Kakak beli 2 nanti gratis ini gitu ya. Itu juga mirip-mirip sama cross selling. Kalau cross selling ini produk yang lain gitu. Kalau misalnya beli buah mangga 1 kilo dapat 1 buah apel gitu ya dan seterusnya. Down selling misalnya harga untuk pelajar lebih murah gitu ya. Ini contohnya. Oke. Ini mau saya coba tanya ya. Boleh nanti resen lagi. Misalnya ada case ya misalnya. Nanti abis ini tapi ini nggak langsung sekarang. Nanti ada case. Ada dia itu produknya adalah produk ibu dan anak lah, peralatan bayi. Nah, nanti dengan jenis-jenis revenue stream, teman-teman boleh jawab nih kira-kira dia bisa dapat duit dari mana aja. Kayak saya coba jelasin dulu. Jadi revenue stream itu misalnya ya, produknya itu kita misalnya tadi punya produk buah gitu ya. Kita tuh nggak cuma jualan buah. Misalnya ya, kita bisa jualan jasa untuk nge-hampers buahnya. Ya, bikin hampers buahnya. Kita juga bisa jualan jasa untuk anterin buahnya ke rumah sakit. Gitu. Jadi ada jasanya, bukan cuma jual produknya, jual jasa ya. Nah, jadi untuk revenue stream ini adalah singkatnya adalah kita tuh bisa dapat duit dengan cara apa aja sih? Nggak cuma dari jualan produk, tapi juga bisanya jualan jasa. Nih, contohnya untuk yang Netflix itu juga jualan subscribe secara rutin ya, Netflix, Spotify ya, subscribe secara bulanan. Atau beli lisensi Microsoft Office, service dan konsultasi, jasa iklan, penyewaan, jasa kredit. Terus misalnya Airbnb, Red Doors itu menghubungkan antara yang punya rumah terlalu banyak
sama yang pengen nyewa hotel tapi harga murah misalnya. Ini contoh-contohnya. Jadi kita tuh bisa nyari uang dari berbagai produk. Tadi jualan buah aja bisa jualan buahnya, jasa untuk bikin hampersnya, jasa untuk nganternya gitu ya. Bahkan kalau udah gede nih si toko buahnya bisa jasa untuk konsultasi kalau pengen buka cabang gitu ya. Ada yang pengen franchise, itu juga jadi duit gitu ya. Atau misalnya bisa jasa iklan. Nanti kalau apa namanya bisa pasang karena toko buahnya ramai banget, dia bisa pasang banner misalnya apa gitu ya, promosi sayur dari tukang sayur dan seterusnya, itu jadi bisa jadi salah satu sumber uang juga. Nah, ini ya jadi contohnya. Nah, tadi tuh udah kelewat, udah kebuka sedikit. Kalau misalnya ada produk ibu dan bayi gitu ya, produk misalnya peralatan bayi. Kira-kira kalau misalnya di tipe-tipe revenue stream ini, kira-kira kalau dia jualan misalnya ada box bayi gitu ya. Dia bisa jualan apa lagi sih dari barang tersebut? Jenis revenue stream-nya apa aja? Boleh kalau teman-teman ada jawaban. Ini agak susah nih ya. Oke, Mas Faiz yang pertama. Silakan Mas Faiz. Bisa jualan pakaian bayi mungkin? Itu produk. Oke, dari produk. Selain produk. Selain produk, Hmm, apa ya? Ini agak sulit sih. agak Mungkin susah. next. Next, oke. Jadi ini ya give up ya. Give up ya. Oke, sekarang Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Kalau Mbak, Halo. sebelumnya boleh tanya nggak? Hmm, Ini yang masalah ketika kita mau promosi, hmm, itu kira-kira gimana ya? Kalau yang masalah kita mendapatkan nomor WA nih dari customer hmm, tadi. Nah, hmm. itu bagus nggak kira-kira kalau kita eh broadcast mereka sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Kadang saya tuh kalau broadcast tuh takut pembeli itu kan dia tidak begitu berlangganan Iya. dengan Hmm, kita, tapi hmm. ketika kita broadcast terus, ini spam banget sih. Nah, takutnya sih Nah, kayak gitu. Terus nanti ya aku jawab ya. Coba dirimu jawab punya aku dulu. oh, kamu dapat uang dari mana? Oh, Apa produknya? produknya Dikasih tadi tahu. peralatan bayi. Oh, kalau Kayaknya belum peralatan kebayang nih, bayi susah ya. ini agak susah, Mbak. Cuman mungkin yang saya bayangkan di situ kalau produk bayi itu Hmm? yang bagus, yang simple, terus yang murah. Ini baru produk ya. Oke, ini Ya, kayaknya iya itu susah. bayangan saya. Kayaknya susah nih jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Kita next aja dulu ya, karena ntar takutnya Oke. di-printin sama Nuni waktunya habis. Nah, jadi contohnya gini. Ini produknya adalah peralatan bayi. Ini produk doang ya, jual produk. Tapi dia juga bisa jual jasa. Jasanya apa? Cuciin strollernya, cuciin sepedanya, atau mungkin ada barang yang cukup mahal kayak car seat gitu ya, itu dicuci. Kan kayak misalnya helm, beli helm tapi ada jasa untuk cuci helm kan? Nah, gitu. Terus proyek berkelanjutan misalnya support ada acara-acara yang diselenggarakan ibu-ibu gitu kan, ada kelas-kelas berbayar. Plus sama pembayaran berkelanjutan yang tadi subscription gitu ya. Oh, subscribe misalnya bisa pakai apa namanya video-video anak misalnya yang education atau mungkin daycare. Contohnya ya, ini mungkin belum relate ya sama teman-teman karena belum jadi ibu-ibu bapak-bapak. Tapi kebayang ya tadi ya, contohnya yang helm. Helm jualan helm, servisnya cuci helm, project-projectnya adalah memproject event-event para yang punya moge misalnya gitu. Ada event-event moge dia ikutan gitu kan. Recurring-nya pembayaran berkelanjutannya misalnya apa ini saya belum kebayang sih. Tapi ini bisa nih ya. Jadi ada paling nggak 3 sumber duit kita dari cuman jualan helm gitu kan. Lanjut, key activities dan key resource. Apa yang harus kita lakukan ya supaya apa dengan sumber daya apa yang aku punya. Ini akan berhubungan dengan ini apa dengan tadi customer segmentnya sama teman-teman sama tadi ini si revenue streamnya. Contoh misalnya ya, nih yang harus kita lakukan biasanya kalau tadi ya contohnya Mas Faiz ada jaket gitu kan atau mungkin Mbak Nur tadi ada apa misalnya tas gitu ya yang dari bahan rajut misalnya gitu pasti akan ada kita tuh produksi
Seringkali kita cuman fokus pada produksi, nggak fokus sama yang lain. Padahal dalam key activities itu paling nggak ada 4 bagian. Nggak cuman produksi doang. Ya, jadi kita seringkali fokusnya ke sini doang. Ada apa? Ada riset dan pengembangan. Kita mau launching produk baru apa? Kualitas kita tuh bagus nggak? Tadi kan ngomongin kualitas seperti apa yang bagus, yang seharusnya diterima sama customer. Misalnya, oh jaketnya kalau bisa jangan ada benang gitu kan ya. Terus misalnya bahannya dan seterusnya. Ini kan dicek sama orang yang di bagian riset dan pengembangan gitu ya. Terus marketing and sales. Cara promosinya bagaimana, tren yang sekarang lagi baru apa, tadi desain yang bagus apa, produksi bahan bakunya dari mana, berapa yang harus diproduksi, disimpan di mana kalau ada kelebihan barang, siapa yang bayar di finance ya, terus misalnya customer-nya juga ada komplain, itu di-handle siapa. Nah, paling nggak 4 ini, key activities itu ada 4. Kalau kita sendiri gimana, Kak? Ya mau nggak mau kita akan menghandle semuanya 4-4-nya sendiri dulu gitu. Ya, saya juga dulu begitu, 2 tahun sendirian, mulai dari apa? Produksi sendiri, marketing and sales sendiri, riset sendiri, finance dan administration sendiri, semuanya dikerjain sendiri. Perlu nggak hire orang? Kalau misalnya menurut saya sekarang ya, ini perlu kalau kita udah bisa memastikan memang kita bisa bayar dia gitu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Faiz misalnya mau produksi jaket, Mbak Nur mau produksi tas gitu, terus ada juga yang mau produksi kopi atau misalnya mau jualan dan nggak bisa sendiri, boleh hire orang, tapi cuman kayak apa namanya sebentar gitu, hanya saat lagi peak season itu aja. Nanti jadi dibayarnya cuma 1 sesi doang. Nanti kalau udah nggak ada acara tersebut lagi, ya udah kita jadi nggak terikat sama dia. Nah, pastikan kita memang bisa membayar dia gitu ya. Selanjutnya adalah key resource. Key resource itu ada berhubungan sama key activities. Kayak ini yang paling gampang, siapa yang mau di bagian produksi? Siapa yang mau di bagian riset? Ya masa 4L ya, lo lagi gitu kan. Ini kan seharusnya sudah kita bagi. Jadi ini tuh key resource itu terkait orang, terkait juga fisik, mungkin ada bangunan, financial, artinya kita perlu modal, perlu pinjaman, sama ini nih yang penting juga. Jangan sampai brand kita dicuri orang, udah gede. Kayak contohnya punya ayam geprek bensu, ya kan? Padahal bukan punya bensu, tapi diambil bensu karena hakinya gitu ya, hak cipta ada hak mereknya. Atau mungkin kita udah gede tapi belum halal, belum punya izin BPOM, jangan sampai produk kita gagal gitu ya. Padahal pas lagi puncak-puncaknya. Paling enggak kalau kita sudah mulai di fase grow, udah banyak yang mulai beli gitu ya, itu harus kita penuhi legalitasnya dan juga hak-hak apa merek hak ciptanya gitu ya. 2 terakhir, key partner. Siapa orang atau lembaga yang bisa kerjasama sama kamu ya. Paling enggak kita itu mulai memetakan. Kita itu nanti ini biasanya sih nanti belum di awal-awal sih, tapi paling enggak ini bisa kita kerjasama sama siapa ya supaya bisnis kita makin berkembang. Contohnya tadi misalnya kopi. Oke, kopi berarti harus kerjasama sama yang petani biji kopi misalnya gitu, atau sama distributor kopi, atau mungkin misalnya sama yang punya kemasan kopi gitu ya, atau sama sekolah-sekolah kalau emang targetnya adalah bukan sekolah, misalnya mahasiswa sama universitas karena memang target marketnya adalah si mahasiswa misalnya gitu. Itu kerjasama. Siapa yang bisa bikin atau lembaga yang bisa bikin bisnis saya berkembang? Hal-hal yang sulit bisa jadi lebih mudah gitu ya. Key partner itu akan jadi ada 4. Ada non-kompetitif, ada kompetitif, ada usaha patungan sama hubungan pemasok dan juga pembeli. Contoh tadi ya misalnya, oh saya itu beli kopi dari pemasok A, ya berarti kita bikin key partnernya adalah dia gitu. Dia orang yang bertanggung jawab. Kalau tiba-tiba pasokan kopi saya hilang, gimana gitu. Itu dia adalah salah satu key partner. Non kompetitif misalnya, oh aku kerjasama toko buahku sama rumah sakit misalnya, itu kan non kompetitif, bukan sesama toko buah gitu. Kalau kompetitif sesama toko buah, oh saya dan dia depan-depanan jadi key partner nih, kita sama-sama berusaha untuk narik customer misalnya. Kalau dia misalnya yang sebelah kiri itu promosinya pagi hari, saya promosinya itu siang hari, kita bisa jadi kolaborasi, nggak harus selalu berkompetisi gitu ya. Terus usaha patungan misalnya, kita join yuk untuk kembangin bisnis misalnya tadi
biar bisa buka cabang pembuatan tas gitu ya, atau cabang baru kopi, kita gabung sama teman kita yang misalnya yang dia pinter di urusan finance misalnya gitu. Itu salah satu key partner juga. Nah, abis ini saya mau coba tanya ya. Boleh nanti kalau yang ini dijawabnya di kolom chat aja. Dijawab di kolom chat aja ya. Dari 4 tipe key partner, ya jawabannya itu, pertanyaannya adalah dari 4 tipe key partner ini, yang A itu apa, yang B itu apa? Yang A itu apa, B itu apa? Boleh dijawab di kolom chat ya. Mana yang kompetitif, mana yang non kompetitif? Saya nggak jelasin ini produknya apa ya. Jadi mana yang A itu apa, yang B itu apa? Mana yang kompetitif, mana yang non kompetitif? Tadi udah dijelasin ya, contohnya tadi yang non kompetitif adalah toko buah sama rumah sakit. Yang kompetitif adalah toko buah sama toko buah, misalnya gitu. Oke, kita coba lihat kolom chat ya. Belum ada yang jawab. Apakah ini sulit? Aku jelasin ya. Oke. Yang A, Mbak Vina bilang A kompetitif, B non kompetitif. Oke, Mbak Ifah bilang A non kompetitif, Mbak Nur A kompetitif. Oke. Jawaban yang benar yang punya Mbak Ifah ya, yang A non kompetitif. Kenapa? Ini adalah produk lipstick yang dia bekerja sama Wolfernisin. Produk lipstick bekerja sama Wolfernisin. Jadi ini limited edition. Lipstiknya itu warna-warna wafer gitu dengan mungkin warnanya misalnya ada yang coklat, ada yang coklat tua, coklat muda gitu ya dengan berbagai shade. Jadi dia non kompetitif ya. Tadi betul Mbak Iva. Yang B adalah yang kiri itu Whopper. Tahu Whopper nggak? Jadi yang Whopper itu adalah burger dari Burger King. Yang kiri ya, yang kiri ini. Yang kanan dari saya sih sebenarnya ini. Ini adalah McDonald. Ya sih, siapa sih yang patungnya itu ya, kanan. Nah, jadi kiri dan kanan. Nah, ini kok ada tulisan a day without Whopper. Nah, mereka ini adalah kompetitif sebenarnya. Kan sama-sama burger. Jadi si Burger King bilang, "Oh, hari ini kamu nggak bisa beli Whopper, hari ini doang," gitu ya. Kenapa? Karena kita itu lagi support campaign-nya McD untuk jual Big Mac karena kalau beli Big Mac itu bisa buat support anak yang kena kanker gitu waktu itu kalau nggak salah. Jadi itu salah satu bentuk kolaborasi kompetitif sebenarnya. Ternyata gara-gara program itu ternyata malah besoknya lebih banyak yang beli Whopper dibanding beli Big Mac gitu. Nggak tahu itu sebuah rencana promosi terselubung atau enggak, tapi orang-orang jadi melihat, oh ya ampun ternyata si Big Mac itu Whopper itu sangat mendukung Big Mac ya atau Burger King sangat baik ya mendukung McD gitu. Padahal mungkin ada niat terselubung gitu ya. Gitu ya. Oke. Berarti tadi Mbak Iva ya sudah dapat adalah cost structure. Cost structure ini biaya apa ya yang harus aku keluarkan agar bisnis tetap berjalan? Paling enggak adalah kita mesti tahu di awal fixed cost dan variable cost-nya. Nah, paling enggak ya ini fixed cost dan variable cost sudah tahu. Tapi kalau udah lebih deep lagi kita bisa lihat mana ya yang paling mahal. Misalnya oh ternyata paling mahal itu produksi. Biasanya kan kalau kayak tadi jaket atau tas atau mungkin kopi tadi ya, itu kan atau mungkin tadi pisang ungu itu kan semua produksi biasanya yang mahal gitu ya. Atau mungkin karyawan itu kan bagian produksi. Tapi kalau kayak saya kelas online produksi tuh cuma 1 kali doang. Tapi habis itu yang paling mahal misalnya customer relationship misalnya gitu atau key resources gitu itu lebih mahal. Jadi kita nanti lihat dari key activities yang udah ada yang tadi di awal ya, key activities-nya itu ini mana yang paling mahal atau key resource-nya. Mana yang paling mahal? Oh, fisik ternyata bayar bangunan atau orang, bayar karyawan gitu ya. Mana yang paling mahal dan butuh biaya paling tinggi gitu. Contohnya misalnya ya, kita mau jual ini waktu itu saya ngitungin jual produk zero waste lah, minimalism gitu untuk deodoran tapi dari batu tawas, ceritanya gitu ya. Fixed cost itu berarti yang dia keluarkan untuk membuat 500 unit batu tawas. Oh ternyata untuk 500 unit batu tawas dia mesti bayar batu tawasnya, bahan bakunya ya, kemasannya, pekerja sama pulsa misalnya gitu ya.
Terus variable cost-nya adalah yang tidak tergantung sama jumlah batunya gitu ya. Nggak, misalnya listrik nggak terpengaruh, biaya promosi nggak terpengaruh, ongkos nggak terpengaruh gitu. Ini contohnya ya. Misalnya ternyata setiap kali produksi itu perkiraan aja bisa naik bisa turun, itu bisa listrik 300, ongkos 300 sama garansi 1 juta. Garansi itu kalau misalnya produknya rusak misalnya gitu ya. Sehingga kalau dibagi 500 karena sekali produksi 500 ini cost per unitnya adalah segini. Kalau di total maka satu buah tadi batu taus itu harganya berapa ya? Kalau di total adalah 11.400 gitu. Ini jadi kita perlu tahu kalau mau bikin tas bahannya berapa ya kan. Terus harga kitanya sebagai karyawan berapa? Kan kita juga mesti dibayar ya. Karyawan berapa, kemasannya berapa, promosinya berapa, biaya ads Instagram berapa, terus apalagi misalnya, listrik berapa, ongkos kita berapa, dan seterusnya. Itu perlu kita tulis di sini. Itu jadi fixed cost dan variable cost, harga pokok produksi HPP. Habis itu kira-kira kita pengen marginnya berapa? Pengen 100%, 200%, ya tergantung dari kita. Kalau tadi misalnya bisa custom, ya paling enggak keuntungannya bisa 2 kali lipat dong. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena dia bisa custom. Gitu kan repot ya kalau bisa custom. Si A, si B beda gitu ya. Nggak bisa dibagi harga per unit kan, jadinya harganya jadi cuma dibagi satu aja karena satu orang cuma bisa misalnya dia bisa custom satu gitu kan. Kalau kalau dibagi lebih banyak kan harusnya lebih murah. Sehingga nanti kita bisa jual harganya kira-kira berapa dan dapat keuntungan berapa. Gitu ya paling nggak untuk menentukan cost structure itu tahu itu. Oke, masih punya waktu nggak Nuni untuk ini kira-kira ada yang mungkin dari sudah mendengarkan penjelasan ini ada 1 atau 2 orang yang mau present karena di sini kan yang dapat skor itu Mas Faiz, Mbak Nur, terus tadi Mas Lutfi gitu ya, itu masih sama nih dari 3 orang ini. Ada yang mungkin nanti masih ada waktu nggak Nuni? Masih Mbak, masih Masih ada ya? 10 menit. Masih ada 10 menit. Oke, jadi kita pilih 2 orang. Siapakah yang mau present bisnis model kanvasnya dia based on tadi kita sudah bahas. Gak apa-apa ya, kalau masih ada yang kurang-kurang gitu ya, silahkan. Udah ada Mas Heri, satu orang lagi siapa? Saya hitung, ini nilainya besar ya. Oke. Pertama Mas Heri, kedua Mbak Nur, ada Mas Lutfi. Oke ya, jadi kita dengarkan dulu ya, nanti kalau ada cukup waktu masuk ke Mas Lutfi. Silakan Mas Heri. Saya stop share dulu. Bisa share screen nggak Nuni? Kalau ada yang mau di-share, ada yang mau di-share screen kah, Mas Heri? Karena ini dari HP kan ya? Oh iya. Kalau Coba misalnya aku nggak ada, kirim. kalau nggak ada bisa langsung ngomong aja. Kita, saya akan bantu share ininya ya, apa namanya, blank-nya, BMC-nya ya. Oke. Aku coba ini deh, Bu, kirim ke grup. Boleh. Tapi saya nggak di grup. Nanti aku yang share screen ya. Oke, siap. Iya. Boleh, berarti Mbak Nur, Mas Lutfi, silakan juga boleh di share di grup ya. Kalau ada cukup waktu kita akan coba 3 orang. Wait. Mbak, yang lain dulu deh, Mbak. Aku nyari filenya dulu. Ayo, Mbak Nur, ada nggak? Aku nggak ada filenya, cuman aku ngomong aja Mbak. Boleh, oke. Ya, Soalnya dari siap. HP juga. Sebentar. Siap, Mungkin oke. bisa sambil di ini Mbak, share screen. Oke, bisa. Aku aja yang share screen ya, Nuni ya. Oke, sip. Makasih Mbak Lia. Oke. Ini ya, sudah kelihatan belum? Kelihatan Mbak. Oke, silahkan. Mbak, mungkin aku agak singkat aja biar Ya. teman-teman yang lain juga sempat nanti. Nah, jadi kalau dari BMC aku itu customer segmennya wanita, terus yang terutama kan wanita, terus dia menyukai produk-produk lokal, produk khas, terus apalagi ya, pria juga bisa, cuman dia yang mempunyai toko misalnya kayak toko di Bali, kan sudah ada langganan di Bali, jadi dia pasti beli terus tiap bulan. Terus kalau customer relationship-nya jangan ke situ dulu, ke sini dulu. Value proposition. Oh, value. Oh, kalau ke value-nya, jadi produk kita itu kan berbahan alami, walaupun dia terlalu tahan lama, tapi di situ yang mau kita tonjolkan bahannya alami, terus bisa digunakan
berkali-kali, tapi Mm-mm. kalau untuk produk rotan itu bisa digunakan 5 sampai 10 tahun. Mm-mm. Terus pewarnanya juga kita menggunakan pewarna yang alami. Apalagi ya, harganya juga bisa bersaing dengan produk-produk yang serupa. Kemudian kalau produk kita punya keunikan tersendiri, Mbak, karena kalau desain atau apa ya namanya, motifnya itu kan khas Kalimantan Tengah. Nah, itu yang mau kita jual. Terus kemana lagi, Mbak? Yang 3 ya, channel. Ya, channel. Kalau channel sementara ini saya jualan di Instagram, Tokopedia, sama Shopee. Tapi Oke. kalau yang paling laris di Shopee, jadi saya gempur di situ terus. Oke, jadi nanti ikut Shopee ini ya, cara-cara jualan ya. Iya, Mbak. Terus yang keempat, customer relationship. Nah, biasanya saya kasih diskon buat pelanggan. Terus saya tanya ke pelanggan, gimana Mas? Saya biasanya minta review, minta dia apa ya? Review terus Testimoni ya. Testimoni bintang 5 ya kalau udah barangnya datang ya. Nah, ya testimoni kayak gitu. Jadi aku capturein kan, aku bagikan biasanya. Terus ada garansi pengembalian kalau produk itu nggak bagus, nggak sesuai dengan yang dia inginkan. Lanjut, Mbak. Revenue? Hah? Revenue-nya? Selain jualan produk? Cara jualannya sebentar. Nah, di sini saya biasanya kadang bisa ikut pameran UMKM, terus kalau ada festival budaya saya ikut stand, terus ngisi-ngisi acara, itu pernah juga saya ngisi acara di BLK, terus sambil promosi. Oke, lanjut dulu. Abis itu key activities dan key resource. Key activities, terus kalau di situ kan saya mencari bahannya itu yang terbagus, bahan utama, bahan bakunya, produksinya. Terus kalau ada bahan yang kurang, saya beli bahan dari desa sebelah. Terus membuat produk, packing, terus promosi. Promosi marketing ya. Marketingnya biasa kalau lagi ada dana itu pakai promosi yang iklan berbayar. Terus bikin konten juga. Kebetulan suami kan bisa bikin edit video. Nah, jadi saya minta bantuan. Terus di-upload di media sosial. Key resource-nya. Nah, ini kalau membuat masih produknya masih manual. Itu kan kalau yang ayamnya itu kan ibu. Semuanya manual, masih manual. Terus kalau yang rotannya itu sama juga masih manual semuanya. Berapa orang berarti sekarang? Mbak berarti kan, ibu sama suami, bertiga berarti? Iya, kalau tim inti sama kakak juga ada 4. Terus kalau yang kita perlu ada pesanan banyak, misalnya 150 kan kita harus ngajak masyarakat. Iya. Kayak one hit project gitu ya, ngajakin orang. Iya. Betul, Mbak. Tetangga terus, ya. Iya, tetangga. Itu juga kita libatkan semua, jadi mereka juga ada penghasilannya di sana. Terus yang mana lagi, Mbak? Key partner? Kalau key partnernya itu sementara ini kita masih ke toko-toko souvenir yang ada di kabupaten, terus di provinsi, terus sama yang toko-toko yang ada di Bali. Itu ada sekitar 3 orang langganan, jadi itu pasti beli dia kalau produknya habis, beli terus, beli gitu. Terakhir di cost structure? Ini bahannya itu ya, Mbak. Udah ada ini ya, perkiraan harga lah ya, fixed cost sama variable cost-nya ya. Iya, udah ada, Mbak. Oke. Itu jadi sih. Fixed cost sama variable cost-nya sudah ada. Oke, terima kasih banyak Mbak Nur sudah bersedia sharing, sangat sudah bagus gitu ya. Paling nanti kalau dari aku pribadi di bagian revenue stream ini sebenarnya masih bisa loh kita jualan, misalnya jualan experience. Misalnya justru ngajarin orang-orang yang mungkin mau belajar caranya untuk menganyam, itu juga bisa dijual sebagai salah satu tambahan produk ya. Jadi kan banyak tuh yang misalnya belajar
Jadi bisa nih key partnernya adalah sekolah. Sekolah-sekolah ngajarin bagaimana caranya untuk nganyam gitu. Jadi ibu iya. nanti yang akan jadi yang ngajarnya gitu. Iya, Itu bisa belum nanti ya. pernah belum pernah itu sih Mbak. Itu mungkin addition ya buat aku dari. Jadi Iya. revenue stream itu bukan cuma jualan produk, tapi juga bisa jualan jasa. Mbak juga nanti bisa jualan hampers. Misalnya dalam satu hampers itu nanti ada produknya bukan cuma tas, tapi juga misalnya apalagi ya, mungkin tas laptop atau mungkin produk-produk lain lah yang bisa dianyam lah intinya gitu, dan dijual sebagai satu hampers cantik gitu ya buat hadiah Lebaran dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Oke, terima Oke kasih Mbak. banyak Mbak Nur. Ini jadi tadi Sama-sama. mungkin bisa dikasih 50 ya Nuni ya, karena bagus sekali presentasinya. Next, berarti Mas Heri. Sudah siap Mas Heri? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Nih saya coba clear all drawings-nya dulu. Bisa mulai dari, kalau ada yang mau dipresentasikan atau mau kayak tadi Mbak Nur aja, saya yang tulisin di sini biar cepat. Tadi ada itu sih, Bu, apa namanya, kayak Oh, udah apa sih dikasih ya, namanya? Nuni ya? Iya, Ya, udah Boleh, di aku. boleh silahkan di-share Nuni. Screen ya. Still have time ya kita ya? Ya, masih ada 5 menit. 5 menit ya, oke. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bisnis model canvas dari SP Ungu ya, atau SP Pisang Ungu, di mana value proposition-nya adalah warna alami yang berasal dari ubi jalar ungu. Karena kan kandungan ubi jalar ungu juga banyak, vitamin B kompleks, vitamin D, antosianin, dan lain sebagainya. Terus ada segar dan mengenyangkan, banyak varian topping, dan juga bisa customize pemesanan dalam jumlah banyak. Lalu untuk customer segment kita atau target market kita, ada mahasiswa atau pelajar, terus juga ada perempuan rentang usia 17-25 tahun, selanjutnya ada komunitas atau organisasi, terus juga ada ibu-ibu milenials kalangan menengah ke atas. Nah, Lanjut. untuk channelnya, untuk cara mendapatkan produk kita bisa lewat offline dan online. Untuk offline-nya bisa dikunjungi lewat outlet atau stand-nya, event, terus juga bisa lewat, kalau online bisa lewat GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya, WhatsApp, juga Instagram untuk saat ini. Nah, untuk relationship-nya, kita ada diskon biasanya, Bu. Ya. Itu diskon 50% bagi yang berpuasa Senin Kamis. Ini memang sudah rutin, Bu. Kebetulan kita memang udah laksanakan ini di salah satu cabang kita yang di kampus TCB. Terus juga ada diskon 20% bagi yang menggunakan baju warna ungu, Bu. Ini ada semacam kayak giveaway atau membuat calon-calon customer nih, terutama kan perempuan ya, target market utama kita, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang kan dari warnanya juga yang unik dan juga memang kayaknya cewek banget lah gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah potongan harga dengan jumlah pembelian banyak. Ini minimal 30-50 porsi ke atas itu udah bisa dapat potongan harga 10-20% gitu. Terus kita ada free ongkir ya, Bu, untuk pemesanan yang di atas jumlah 50 porsi ini. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ada revenue stream-nya atau sumber pendapatan bisnis kita dari mana aja sih gitu kan ya. Nah, dari pertama itu adalah sales atau penjualan produk, yang kedua adalah franchise fee, atau ini dari kemitraan, Bu, yang kita bakal jual gitu kan ya. Biasanya gitu. Karena kan memang saat ini SPING ini kebetulan di tahun 2021 ini udah mulai masuk ke ranah situ sih, Bu, pelan-pelan. Franchise. Di mana sih jualannya? Lokasinya? Oh, kalau cabangku ada di kampus TCB, terus sama di SMP SMA Islam Al Ghazali, Bu. Di daerah Di mana tuh? Daerah mana tuh? Daerah Curug Gunung Sindur sama di daerah di Depok, Bu, kalau Sebi. Kampus Sebi. Oh, I see. Oke. Sama Lanjut. kita banyaknya ini sih, Bu, pemesanan dalam jumlah banyak untuk event-event, Bu, biasanya kayak event-event YBMPLN, Lasnas BSM, dan lain sebagainya. Kita udah mulai ada kerjasama tuh di sana untuk produk-produknya. Nah, terus juga kita baru rencana sih, Bu, untuk revenue stream itu kita masuk ke ranah frozen food, Bu. Iya. Karena kan memang mulai banyak kayak teman-teman tuh yang di luar kota, bro kirimin dong gitu, gue mau mesen gitu kan, gimana caranya nih biar produk lu bisa awet gitu kan. Akhirnya kemarin sempat
di akhir-akhir tahun 2021 sekitar Oktober Novemberan udah mulai coba canangin tuh. Cuman sekarang masih ini lagi nih, masih belum ketemu polanya lah Bu gitu. Yang di frozen Itu si baru es rencana. pisangnya. Iya Pisang ungunya. si pisangnya Bu, si pisangnya. Nah, kalau untuk di bubur sumsumnya rencana kita pengen bikin kayak instan gitu Bu. Oke, Di oke. premix model ya. Heeh. Paham. Kita tinggal tambah air atau tambah sesuatu ya. Nah, betul. Ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya untuk key activities kita itu ada pemilihan bahan baku produksi, terus juga produksi, pemasaran, penyajian, quality control, manajemen stok, dan lain sebagainya yang memang kita lakukan dalam aktivitas bisnis. Misal juga ada marketing dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada key result atau sumber daya yang kita punya. Saat ini kita ada SDM bagian produksi, penjualan, freelance di bagian desain, keuangan, terus juga ada beberapa fisik buat atau kedai yang kita punya, cash in hand, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada key partner. Key partner adalah mitra-mitra yang memang sudah bekerja sama dengan kita. Yang pertama adalah supplier bahan baku. Nah, terus juga ada investor atau sohibul mal, wedding organizer atau catering, pemilik lahan atau toko, petani pisang dan ubi. Nah, untuk yang wedding organizer ini kenapa kita masukin ke dalam key partner? Karena memang kita juga ada orderan Bu untuk kayak acara-acara walimahan, terus juga kayak ulang tahun dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga menjadikan sumber-sumber revenue stream yang cukup lumayan besar gitu kan dari dari key partner tersebut gitu kan. Juga ada petani pisang dan ubi. Kenapa kita coba ngambil dari petani langsung? Karena satu mungkin harganya lebih murah dan juga kualitasnya lebih baik sih Bu biasanya gitu. Ya untuk nolong mereka Dan juga sih ya. selanjutnya yang terakhir ada cost structure atau betul Bu, di aspek socialpreneur-nya lah Bu, atau Ya, pemberdayaan betul. kita. Nah, selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya di dalam SBINGU itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan tidak tetap atau biaya fixed cost dan biaya variabel. Nah, untuk biaya fixed cost sendiri kita ada biaya sewa, ada gaji pegawai atau sales gitu kan ya. Terus juga untuk biaya variabel atau biaya tidak tetapnya ada biaya packaging, biaya marketing, biaya produksi, dan lain sebagainya. Menarik. Paling kalau Mungkin dari itu Bu yang bisa. kalau dari aku pribadi sih mungkin nanti bisa nih kalau untuk customer segmennya untuk ibu-ibu millennials berhubung juga aku produk ini bisa nih nanti Mas Heri kembangkan misalnya yang less sugar gitu ya. Terus kan ini Iya. udah pakai pewarna yang alami nih. Nah, kalau bisa yang lain Ya, gula-gulanya Bu. gitu ya, packagingnya Gula. mungkin ya. Jadi nanti bisa dibundle buat misalnya birthday ya, acara kita akikah gitu ya. Terus misalnya nanti tadi ulang tahun yang buat anak-anak gitu, rapat-rapat, acara-acara kantor. Udah bagus banget ya. Jadi kalau mungkin concernnya sama beberapa ibu millennials yang terkait sama behavior-nya mereka senang sama yang zero waste misalnya gitu, biar green entrepreneur juga misalnya tadi di kemasan yang bisa misalnya digunakan kembali dan seterusnya gitu ya. Baik, siap Bu. Menarik banget sama Mas Heri tadi sama Mbak Nur, dua-duanya kayaknya udah mateng gitu ya sama program dan produknya. Nanti mudah-mudahan semakin lancar ya usahanya. Amin. Oke. Sama Mas Heri ini juga dapat 50 gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya kita sudah bisa nanti pemenangnya ya. Jadi ada Mas Heri dan juga Mbak Nur. Jadi nanti silahkan bisa kontak Nuni ya untuk tanyain kontak saya. Nanti bisa infoin IG-nya apa, marketplace-nya di mana, foto-foto produknya apa, ke WA saya, nanti saya yang akan promosikan di Instagram. Gitu ya. Baik, siap Bu. Oke deh, siap. Kalau kayak gitu, karena waktunya juga sudah habis, saya kembalikan lagi kepada Nuni. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke tanya jawab Nuni ya? Atau gimana? Atau gak ada tanya jawab? Untuk saat ini tanya jawab di bersama mentor nanti di grup mentoring ya Mbak Lia. Oke, tadi juga kita udah ngobrol banyak kan ya? Iya betul. Wah, makasih banyak nih. Selamat untuk Kak Nur dan Kak Heri yang sudah memenangkan reward dari Mbak Lia. Oke teman-teman, kita cepat aja mau foto-foto sebagai tanda terima kasih dan ya bukti kalau kita pernah berada di forum ini bersama Mbak Lia ya.
Oke teman-teman, aku hitung mundur dari 3 untuk menyalakan kamera. 2, 1. Baik, ini jadi cuma ada 1 slide ya untuk fotonya. Oke, kalau gitu berikan senyum terbaik. Oke, ya masih ada yang nyalain kamera. Oke. 3, 2, 1. Sip. Sekali lagi di slide yang kedua. Oh, nggak ada. Oke, udah sekali lagi di slide pertama teman-teman. 1, 2, 3. Wah. Oke, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Lia yang sudah bersamai kita pada malam hari ini. Sama-sama. Semoga banyak-banyak keberkahan buat Mbak Lia karena udah sharing ilmunya. Semoga sehat selalu dan semoga ketemu lagi di lain kesempatan.